Pendidikan swasta merupakan salah satu alternatif untuk menunjang atau memenuhi pendidikan di daerah-daerah yang belum terdapat sekolah negeri. Pendidikan swasta ini membantu pemerintah untuk menyediakan atau meratakan pendidikan di seluruh daerah dengan berbasis suatu daerah tersebut, misalkan semisal budaya lokal, agama, dan lain sebagainya. Akan tetapi yang terjadi saat ini mungkin berbeda. Ada 8 organisasi yang melaporkan Gubernur Jawa Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pengajuan pelaporan terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang menambah rombel maksimal per kelas 50 siswa dengan dalih sekolah swasta kalah dan lain sebagainya. Kita simak videonya sama-sama. Setiap orang untuk melakukan gugatan, dan bagi saya sangat berbahagia digugat. Itu mencerminkan bahwa Gubernur Jawa Barat itu bekerja, dan di situ ingat loh, yang digugat itu adalah upaya Gubernur Jawa Barat untuk menyelamatkan putus sekolah. Dan yang kita selamatkan hari ini adalah 47.000 orang yang bisa bersekolah di sekolah pemerintah free. Bahkan kita di perubahan anggaran ini juga akan menyiapkan pakaian, sepatu buat mereka. Dan kemudian kalau hari ini saya mendapat gugatan, ya nggak ada masalah. Ya kita hadapi, kita hormati gugatan, itu hak setiap warga negara. Tetapi kemudian juga harus diingat bahwa kita harus bisa baca data. Tren penerimaan siswa baru di sekolah swasta itu mengalami penurunan dalam 3-4 tahun terakhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah swastanya tumbuh bertambah. Ya kan, tahun ini saja nambah hampir 60 lebih. Nah, nanti kita lihat dipetakan apakah sekolah-sekolah swasta yang hari ini mengalami penurunan murid itu disebabkan karena rekrutmen yang ditambah di sekolah negeri atau tidak. Kan itu belum tentu. Nanti kita lihat di peta data itu. Nah, semua itu kan nanti bisa disampaikan di pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian berikutnya adalah bahwa anak-anak yang 47.000 ini kan sudah terdaftar sebagai siswa dan sudah masuk di Dapodik. Artinya mereka sudah bisa bersekolah dengan baik. Yang saya pikirkan sebagai gubernur hari ini adalah bagaimana mereka tidak lama di 43 sampai 50 itu dengan mempercepat pembangunan ruang kelas baru. Dan kita targetkan di perubahan anggaran ini ada ratusan ruang kelas baru yang kita bangun. Ya, walaupun waktunya sudah sangat mepet. Tetapi di tahun 2026 kita akan membangun 5 sekolah baru lagi. Dan di mana fokus perhatian kita itu di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kemudian Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Yang menarik adalah bahwa justru rekrutmen sekolah yang mengalami pelambatan karena ketersediaan sekolah negeri terbatas justru di pusat kota. Kenapa itu terjadi? Karena selama ini, mohon maaf ya, pemerintah terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun ruang kelas baru, tidak membangun sekolah baru. Di tahun 2020 itu di data yang ada tidak satu pun sekolah yang dibangun oleh pemerintah provinsi. Dan yang paling menarik, di anggaran murni tahun 2025 waktu saya menjabat itu di anggaran murni yang saya terima hasil kesepakatan pemerintah dengan DPRD itu pembangunan ruang kelas 0. Jadi tidak ada satu ruang kelas pun yang direhab di APBD tahun 2025. Terjadi perubahan menjadi 350 miliar anggarannya saya masukkan setelah saya buat pergeseran. Jadi yang terjadi hari ini adalah perubahan APBD berdasarkan realokasi anggaran yang kita miliki, sehingga kita hari ini memiliki kecukupan membangun sekolah baru, ruang kelas baru, satu kelasnya satu toilet sekarang itu kan, kemudian ruang kelasnya ada yang ber-AC di daerah panas, kemudian membangun jalan menuju sekolah, setiap sekolah kita akan bangun trotoar, bangun halte, kemudian kecukupan air bersihnya akan menjadi perhatian kita. Nah, seluruhnya kemudian hari ini juga anggaran pembangunan jalan mengalami peningkatan. Di perubahan anggaran ini kita memproyeksikan 2,2
6 triliun anggaran. Kemudian memproyeksikan penerangan jalan umumnya 600 miliar itu dari kemudian pembangunan rumah rakyat miskin. Kita lagi mendesainkan rumah-rumah panggung dan siap membuat rumah panggung percontohan. Banyak alokasi yang kita arahkan hari ini kita buat, termasuk di dalamnya kita memfokuskan merevitalisasi sungai, melakukan pengerukan terhadap danau-danau. Ini anggarannya sekarang nyampe 450 miliar dari hanya 20, jadi ada lonjakan yang besar. Nah, yang harus menjadi perhatian saya adalah, pertanyaan saya mendasar adalah, ketika dulu uang APBD tidak tersampaikan kepada publik secara terbuka, tidak memfokuskan prioritas anggaran pada yang menjadi kepentingan publik, ketika pemerintah tidak bangun sekolah, ketika pemerintah tidak bangun ruang kelas baru, ketika banyak sekali orang pergi ke sekolah, sudah masuk kelas dikeluarkan lagi tidak diterima hingga diukur jalannya, kenapa pengamatnya pada diem? Sekarang baru ribut, kenapa baru sekarang? Ya kan? Tetapi sebagai gubernur, sebagai pemimpin Provinsi Jawa Barat, saya bersedia diberikan kritik oleh siapapun. Asalkan kritiknya didasarkan pada data dan fakta yang objektif, bukan asumsi. Karena perbedaan seorang akademisi dengan non-akademisi adalah setiap yang disampaikan berdasarkan riset, data, dan berbasis sains. Warga udah pada tahu belum? Terkait pada Deddy Mulyadi yang digugat itu oleh 8 organisasi sekolah swasta. Yaitu terkait rumbel satu kelas maksimal 50 orang. Ya kurang lebih lah ibaratnya penggugatannya itu tuh banyak kan, selalu berseliweran katanya sekolah-sekolah swasta itu menjadi sepi. Apakah yakin sekolah swastanya sepi itu karena adanya peraturan kebijakan pada Deddy Mulyadi yang rumbel satu kelas 50 orang? Yakin? Setahu gue nih ya, mohon maaf nih ya, ini mah setahu gue. Gimana sekolah swasta itu kagak sepi? Beberapa sekolah swasta itu kagak sepi ya. Lah orang sekolah swasta sampai banyak banget tiap daerah, tiap kecamatan. Di sini aja di gue nih ya, walaupun misalkan nih sekolah itu tidak hanya di Bekasi doang, tapi di seluruh Jawa Barat. Oke, cuman gue mau memberikan satu contoh nih, di Bekasi aja di gue di kabupaten daerah Cibitung itu sekolah swasta dalam satu kecamatan sampai banyak banget. Jaraknya juga deketan banget, ada yang ada depan-depanan, ada yang timbang jarak sekitar 2-3 kilometer doang. Belum bersaing dengan sekolah negeri. Terkait sekolah swasta yang sepi misalkan, coba lu evaluasi bagaimana tentang struktur pembelajarannya yang lu berikan gitu kan di sekolahan swastanya. Begitu. Kalau dari zaman dulu juga kan terkait sekolah negeri mah masalah satu ruang orang rumbelnya itu mulai dari 45 sampai 50 itu kan memang sudah ada ya dari zaman dulu. Kan selalu gua ngomong begitu, dari zaman dulu juga memang sudah ada sekolah negeri itu 45 sampai 50 gitu. Nah, sekarang terkait sekolah swasta yang sepi, coba evaluasi bagaimana kalian dalam sistem mengajarnya, bagaimana dengan kalian iuran biaya per bulannya. Soalnya bukan apa-apa nih. Namanya sekolah swasta, otomatis kan biaya-biaya itu tuh lebih mahal, lebih banyak mengeluarkan biaya. Ya. Dan zaman sekarang juga nih mungkin orang tua sekarang ini saat ini tahun ini tuh lebih memikirkan, gue daripada masukin anak gue ke swasta yang biayanya cukup mahal, ya udah lebih baik mereka memilih sekolah negeri ataupun bisa memilih sekolah swasta yang memang biayanya agak ringan. Ya, begitu. Jadi jangan dikit-dikit apa-apa disalahin karena kebijakan gubernur jadi sepi, karena kebijakan gubernur jadi sepi. Contoh, lu lihat dulu evaluasi bagaimana sekolah lu kok jadi tidak diminati oleh orang tua, oleh siswa. Buktinya di sini di Bekasi nih salah satu contoh lagi, gua kasih contoh ya. Banyak kok sekolah swasta yang murid-muridnya masih banyak, masih mendapatkan murid-murid banyak, dan ada juga sebagian sekolah swasta yang memang tidak mendapatkan siswa gitu. Ya kembali lagi cek bagaimana fasilitas yang kalian tawarkan ya terkait sekolahnya, begitu.
Setiap orang tua pasti menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Dengan adanya kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini menambah rombel siswa per kelas maksimal 50 orang, itu suatu strategi atau kebijakan yang dibuat untuk meratakan pendidikan. Tujuannya untuk meratakan pendidikan agar seluruh warga Jawa Barat semua bersekolah dan tidak putus sekolah gitu. Kan tetapi pihak swasta merasakan efek bagaimana sekolahnya sepi dan lain sebagainya. Mungkin lebih terkesan tidak menjalur dengan kebijakan ini Mulyadi. Seharusnya pihak swasta ini dengan adanya kebijakan yang dibuat, bagaimana caranya untuk menarik para orang tua atau pendidik, yaitu siswa, untuk mau belajar atau sekolah di sekolah swasta dengan keunggulan-keunggulannya tersendiri. Seperti halnya orang berjualan, promosi sebanyak-banyaknya dengan keunggulan-keunggulan yang menarik agar pelanggan atau konsumen tersebut mau membeli produk kita. Begitupun dengan sekolah swasta. Pasti orang-orang yang ada di sana, orang-orang yang berpendidikan, berpengalaman, dan ilmunya jauh lebih dari saya. Ya, sekedar menyarankan untuk menambah daya jual atau menarik para orang tua atau siswa-siswi untuk belajar di sekolah swasta itu mungkin lebih meningkatkan kualitas dan pencapaian terhadap sekolah swasta agar seluruh orang tua dan siswa mau sekolah walaupun swasta dengan keunggulan-keunggulannya. Mungkin orang tua akan tertarik untuk sekolah di sekolahan swasta. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.